Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian semua? Kami berharap kalian semua dalam keadaan baik-baik. Nah, di masa pandemi corona ini, kami menghimbau agar anak-anak kami sekalian tetap menggunakan masker, jangan lupa cuci tangan pakai sabun, dan untuk selalu jaga jarak. Betul sekali. Khususnya untuk kelas 7, kita akan melaksanakan namanya MPLS, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, untuk itu kami mengucapkan selamat kepada anak-anak kami yang akan melanjutkan sekolahnya di SMP Swasta Eka Pendawa Sakti. Tetap semangat, Raihlah mimpimu dan jadilah sukses. Hari ini saya dan Bu Lucy akan menyampaikan materi tentang goal setting yang untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai materinya, di mana bagian pertama akan dibawakan oleh Bu Lucy. Dan materi mind mapping akan dibawakan oleh Pak Midian. Kembali bersama Guru Lucy. Nah, Ibu akan membahas tentang yang namanya goal setting. Goal setting berarti bicara tentang tujuan. Apa tujuanmu sekolah di SMP Eka Pendawa Sakti? Nah, sebelum ke sana, Ibu mau menjelaskan terlebih dahulu bagaimana student profile siswa yang harus kita peroleh selama kita belajar di Eka Pendawa Sakti. Nah, kita akan membahas tentang student profile yang pertama. Boleh diperhatikan di slide, ada yang pertama, religiosity. Artinya, kami berharap bahwa siswa hasil dari sekolah Eka Pendawa Sakti adalah siswa yang religius, taat beribadah, dan taat kepada penciptanya. Nah, yang kedua adalah thinker. Berarti siswa hasil daripada Eka Pendawa Sakti diharapkan menjadi siswa yang mampu berpikir kritis dan mampu menyelesaikan masalah. Nah, kita lanjut. Yang ketiga ada open-minded. Siswa diharapkan mampu berpikir terbuka dan menerima perbedaan. Nah, yang keempat ada yang namanya integrity. Integrity artinya siswa diharapkan mampu untuk jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Nah, yang kelima ada yang namanya kreatif dan inovatif. Artinya, siswa hasil Eka Pendawa Sakti diharapkan menjadi siswa yang mampu menghasilkan ide yang kreatif dan inovatif. Nah, yang keenam ada yang namanya tough. Berarti siswa memiliki ketangguhan dan daya kesehatan fisik yang baik. Nah, kita lanjut yang ketujuh, ada di sini komunikator. Siswa diharapkan menjadi siswa yang mampu berkomunikasi dan mengkomunikasikan idenya, pendapatnya dengan baik. Kedelapan, ada yang namanya caring. Berarti siswa Eka Pendawa Sakti menjadi siswa yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap lingkungannya dan juga terhadap sesamanya. Nah, kita lanjut ke poin yang ke-9, ada patriotic. Artinya, siswa memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi. Nah, kita lanjut yang terakhir, ada yang namanya reflektif. Berarti siswa SMP yang mampu merefleksikan dirinya sendiri, mampu memperbaiki dirinya sendiri untuk kemajuannya sendiri. Baik, kita telah mempelajari 10 student profile SMP Swasta Eka Pendawa Sakti. Itulah yang menjadi dasar bagi kita untuk menentukan goal setting kita selama belajar di SMP Eka Pendawa Sakti. Pada kegiatan kali ini, di MPLS ini, Ibu berharap siswa kami yang baru kelas 7 dapat membuat goal settingnya untuk 1 semester ke depan. Sebelum berlama-lama ke sana, kita pelajari dulu apa itu goal setting, why goals atau mengapa kita harus membuat goal setting, dan yang ketiga, how goals, bagaimana cara kita untuk mencapai tujuan goal tersebut. Nah, kita akan mempelajari tentang goal setting. Perhatikan di layar, ada yang namanya what are your goals? What are your goals? Berarti, apa tujuanmu? Apa tujuanmu memilih sekolah Eka Pendawa Sakti? Apa tujuanmu melanjutkan pendidikanmu di SMP Eka Pendawa Sakti? Itu harus kita tanamkan di pikiran kita masing-masing. Boleh dipikirkan
What are your goals? Apa tujuanmu memilih SMP Eka Pendawa Sakti sebagai tempatmu untuk melanjutkan pendidikanmu? Mungkin ada siswa ibu yang bertujuan untuk yang pertama, mau juara 1 lagi, yang kedua, atau mau bertemu dengan teman-temannya yang lain, atau tujuannya yang ketiga, mau jadi Captain House, atau yang keempat, menjadi siswa teladan di SMP Eka Pendawa Sakti. Nah, selain student goal yang tadi, bisa kita perhatikan di layar, ada student goal yang lain. Setelah kita mempelajari what are your goals, kita lanjut ke why goal setting. Mengapa perlu goal setting? Dan yang terakhir kita masuk ke how to make goal setting. How to make goal setting menggunakan SMART goal. Dikenal dengan istilah SMART. SMART singkat, di mana S-nya adalah spesifik. Artinya tujuanmu harus khusus, spesifik, jangan gambaran umum. Yang kedua ada meaningful. Artinya tujuan yang telah kamu tetapkan itu bermanfaat bagimu, bermanfaat bagi lingkungan, dan bermanfaat bagi semua kita. Nah, yang ketiga ada attainable. Attainable berarti dapat diperoleh. Kamu harus membuat goal 1 semester itu yang pasti kamu prediksikan dapat kamu peroleh. Yang nomor 4 ada yang namanya relevan. Berarti itu relevan dengan keadaanmu sekarang, kondisimu sekarang. Dan yang terakhir ada time bound. Artinya goal yang telah kamu buat harus dapat kamu capai dan memiliki batas waktu yang telah ditentukan. Baik, kita perhatikan slide di sini, kita baca sama-sama ya. An idea is just a dream. Until you write it down, then it's a goal. Yang artinya, gagasan, ide yang kamu pikirkan, jika belum kamu tuliskan, itu hanyalah sebatas mimpi. Tetapi jika kamu tuliskan dan kamu berkomitmen untuk melanjutkannya, itulah tujuan hidup. Nah, sekarang Ibu berharap anak-anak Ibu yang baru kelas 7 SMP Eka Pendawa Sakti dapat membuat 3 goals yang akan kamu tuju di 1 semester ini. Bisa? Hai, bagaimana belajarnya dengan Bu Lucy? Itu tentang goal setting. Oke, akan Bapak lanjutkan yaitu tentang, silakan dibaca tentang mind mapping. Oke, mind mapping. Pertanyaannya sekarang, apa itu mind mapping? Ya, seperti Bapak bilang, mind mapping itu adalah peta pikiran atau peta konsep. Jadi mind mapping itu dapat kita simpulkan adalah suatu teknik yang digunakan untuk menyajikan informasi, bukan hanya informasi, materi atau ide dalam bentuk konsep-konsep pikiran bercabang-cabang. Apa tujuannya Pak Guru? Tujuannya adalah untuk mempermudah siswa dalam memahami suatu materi atau yang lain-lainnya. Oke, biar anak-anak kami tidak bingung tentang mind mapping atau peta konsep ini di slide ada contoh mind mapping. Bisa dilihat kan? Yaitu tentang mind mapping jenis benda. Oke, di sini Pak Guru mau menjelaskan 3 komponen dari mind mapping. Cabangnya ini disebut dengan subtopik atau yang menjadi akan penjelasan dari topik utamanya tadi. Terakhir di sini di subtopik ini Pak Guru ada cabang-cabangnya. Apa namanya itu? Itu adalah penjelas dari subtopik. Oke, sebelumnya kalian sudah belajar tentang goal setting dengan Bu Lucy. Kira-kira ada yang tahu nggak apa hubungannya dengan topik Pak Guru, yaitu mind mapping? Ya, betul sekali. Jadi hari ini sesuai dengan slide, kita akan membuat mind mapping, yaitu tentang goal setting kalian. Perhatikan di sini, seperti yang Bapak Guru jelaskan, mind mapping itu tadi terdiri atas 3 komponen. Dan ada pun langkah-langkahnya. Yang pertama itu yang harus kalian tentukan adalah menentukan topik utama. Yang pertama untuk mencapai juara 1 ini, yang pertama kalian harus nilainya meningkat. Ya, yang kedua perilakunya baik. Yang ketiga, keterampilannya bagus. Dan yang terakhir, spiritual yang baik. Jadi yang keempat ini disebut dengan subtopik. Yang warna kuning, perhatikan di situ. Dan ukurannya lebih kecil. Itu disebut dengan apa tadi? Ya, bagus. Itu adalah penjelas subtopik.
Oke, demikianlah yang dapat Pak Guru sampaikan untuk materi mind mappingnya. Nanti silakan buat nanti konsepnya, mind mappingnya, untuk goal settingnya. Kejarlah impianmu, tentukan tujuanmu, dan semoga sukses. Salam EPS. Sekianlah pemaparan materi tentang Goal setting dari Bu Lucy mind mapping dari Pak Midian. Tetap semangat menjalani pembelajaran dan raih mimpimu dan jadilah sukses. Bye bye.